Akhirnya Suryat Sunan Derajat angkat bicara terkait soal pernyataan yang dilontarkan oleh Buya Qurtubi yang begitu songong menantang Kiai Imad untuk berdebat terkait soal nasab yang menjadi hasil keputusan beberapa hari yang lalu, di mana keputusan ini sesungguhnya adalah keputusan yang dibuat secara bersama-sama oleh para Suryat Wali Songo. Barat ini ya. Kiai Qurtubi itu kan dia ndak paham, cuman sok paham, kadang-kadang seperti itu, ndak paham tapi dia sok paham itu. Intinya Kiai Qurtubi itu seperti anak kecil lah. Yang namanya membelokkan sejarah itu kan kalau ada data, yang data itu sudah paten dan itu dirubah, itu membelokkan sejarah. Oh, datanya ndak ada kok membelokkan sejarah. Justru yang membelokkan sejarah itu ketika mereka tidak bisa membuktikan sejarah tapi mereka buat sejarah tersendiri. Itu seperti itu. Nah, ya. Engkau ku hargai. Nah, tentu apa yang menjadi tuntutan daripada Buya Qurtubi ini, kalau kita anggap saja sebagai hal yang omong kosong. Yang pertama, tentu kita melihat siapa Buya Qurtubi ini. Beliau ini adalah ketua umum daripada Front Persaudaraan Islam, yang dulunya adalah Front Pembela Islam, yang kita tahu bahwa ormas ini adalah ormas makar yang hari ini kemudian berkamuflase dengan nama yang sama, tetapi kepanjangannya yang dirubah. Yang kedua, tentu kita harus pahami betul bahwa yang namanya soal nasab ini tidak boleh hanya dibantah sekedar debat belaka, tetapi mesti dibantah dengan hasil kajian penelitian. Sebagaimana yang dilakukan oleh Kiai Imad sendiri, bahwa ini hasil penelitian, jadi harus dibantah juga dengan hasil penelitian. Setidaknya itu baru apple to apple. Tetapi memang dari sekian lama kasus ini, mulai kalau tidak salah 4 bulan yang lalu bergulir, tidak ada satu pun juga dari Kelambak Lawi yang mampu untuk menjabarkan seperti apa nasabnya sehingga mampu dia sambungkan ke Rasulullah. Sehingga memang fakta bahwa 551 tahun terputus nasabnya berdasarkan hasil penelitian Kiai Imad itu tidak bisa dibantah. Karena itu menjadi sangat wajar Front Persaudaraan Islam, dalam hal ini Buya Qurtubi, selaku orang yang punya afiliasi yang kuat terhadap Kelambak Lawi, wajar kemudian pasang badan dan ngamuk-ngamuk sampai menantang Kiai Imad. Oleh karena itu, lebih jelasnya coba kita mendengar seperti apa paparan dari salah satu Suryat Sunan Derajat yang jelas-jelas menelanjangi Buya Qurtubi ini dalam satu diskusi bersama dengan KBN Nusantara, Kang Agus Mar. Begini Kiai, di media sosial hari ini masih cukup ramai terkait polemik nasab Balawi dan nasab Sunan Gunung Jati. Berawal dari Mahsul Masail di Cirebon kemarin, di pondok pesantren Benda Grep, bahwa di Mahsul Masail tersebut diputuskan bahwa nasab Sunan Gunung Jati adalah nasab tersendiri dan bukan bagian dari Bani Alawi. Akan tetapi ada salah satu orang yang katanya namanya Kiai Qurtubi dari Banten, yang mengatakan bahwa Sunan Gunung Jati adalah bagian dari Bani Alawi dan menantang berdebat dengan Kiai Imaduddin Banten dan seluruh Dzurriyyat Wali Songo. Nah, saya ingin konfirmasi nih dengan panjenengan sebagai salah satu Dzurriyyat Wali Songo dari Sunan Ampel terkait dengan tantangan tersebut. Monggo Sebenarnya begini ya, keputusan yang terjadi kemarin yang sudah disepakati di Benda Grep itu sebenarnya suatu keputusan yang sudah mewakili, yang sudah mewakili khususnya bagi kami Dzurriyyah para Wali Songo. Ya, itu sudah mewakili, dan umumnya itu bagi masyarakat atau rakyat Indonesia itu sudah mewakili. Nah, tetapi kenapa terjadi lagi suatu kritik atau sesuatu yang menjadikan mereka tidak bisa menerima ini? Mungkin karena ada ini agenda yang terselubung
ya yang dimiliki oleh kalangan-kalangan tertentu yang tidak menerima hasil keputusan itu karena mereka merasa dirugikan. Nah, sebenarnya yang rugi ini kan karena mereka sendiri tidak hadir pada waktu perdebatan di Benda Gerem. Nah, salah satunya ini Buya Qurtubi, ya. Nah, Buya Qurtubi ini kalau menurut saya, kalau menurut saya itu Buya Qurtubi ini seperti anak kecil, ya. Nah, seperti anak kecil. Lah, kenapa seperti anak kecil Buya Qurtubi ini? Buya Qurtubi kan tahu, ya. Buya Qurtubi itu nasabnya itu bersambungnya kemana? Kemana Ki? Dia bilang katanya ke Sunan Gunung Jati, kan? Katanya begitu. Bener kan? Ini harusnya kan Buya Qurtubi itu harusnya paham diri lah, ya. Dia harus paham diri bahwa nasab Buya Qurtubi itu kalau ya menurut Robitoh atau menurut itu kemarin ada statement Pak Harun bin Smith itu kan nasabnya terputus. Oh ya. Ya, yang mengatakan bahwa Wali Songo itu tidak memiliki keturunan laki-laki, hanya dari perempuan. Terus sekarang Buya Qurtubi mengaku Zuriat Sunan Gunung Jati dari garis laki-laki. Nah, ini kan berarti ada permasalahan tersendiri yang harus diselesaikan oleh Buya Qurtubi. Baru dia berurusan dengan Kiai Imaduddin. Ya. Nah, karena kalau Buya Qurtubi ini ngotot, sedangkan dia itu kan segrup dengan ya Pak Alai Bani Alawi kan, segrup kan. Nah, ketika dia segrup maka dia harus menerima konsekuensinya bahwa nasabnya itu terputus, tidak bersambung ke Sunan Gunung Jati. Kalau dia tidak bersambung dengan Sunan Gunung Jati, terus dia mengajak Kiai Imaduddin, masalahnya apa? Kenapa dia tidak menerima? Oh, nasabnya saya terputus kok. Kalau nasabnya sudah terputus kan sudah legowo. Sudah dibuang, masa diambil lagi. Nah, ini kan terus dia kok ijik-ijik ini. Seketika tidak menerima dengan keputusan hasil musyawarah di Benda Gerem. Padahal hasil musyawarah di Benda Gerem itu bukan keputusan Kiai Imaduddin, itu keputusan yang dimufakati ya berdasarkan banyaknya orang yang hadir yang berdebat di situ. Kabarnya Robito Alawiyah diundang waktu di Benda Gerem. Ya, tapi kabarnya memang diundang, tidak datang. Jadi kita tidak tahu masalahnya apa kok tidak datang. Apa mungkin karena mereka tidak sanggup atau tidak memiliki keberanian untuk datang ke Benda Gerem, kita tidak tahu semua. Ya. Dan tahu-tahu juga ikut tidak terima. Ini seperti itu. Lah itu yang katanya tanggal berapa? 25, 26 apa yang dikatakan oleh Pak Qurtubi itu siapa penyelenggaranya Kiai? Apanya itu? Yang menyelenggarakan atau menginisiasi kabarnya siapa itu? Oh, itu dari Banten. Banten. Dari Banten itu. Ya kita juga tidak tahu kok Banten ingin mengadakan percepatan kembali tentang hasil keputusan yang di Benda Gerem Cirebon itu. Ya. Itu seperti ini penuh dengan kejanggalan-kejanggalan yang patut kita curigai sebenarnya. Ada apa sebenarnya seperti ini? Apalagi ini yang ngotot itu Buya Qurtubi ya. Apalagi Buya Qurtubi. Dan sebagai informasi Kiai, barangkali Kiai mungkin belum tahu, syukur-syukur udah tahu. Buya Qurtubi itu adalah hari ini Ketua Umum DPP FPI Pusat. FPI yang sudah disulap namanya menjadi Front Persaudaraan Islam. Kalau FPI yang awal kan sudah dibubarkan oleh negara, Front Pembela Islam. Nah, ketika belum dibubarkan, dia itu ketua FPI Provinsi Banten. Setelah berganti nama, Nulung Sumi Carawang Cilacap. Iya benar. Nulung Sumi ganti kulitnya menjadi Front Persaudaraan Islam. Nah, dari jabatannya itu maka kalau saya bisa memahami bahwa ya wajar kalau mati-matian membela grupnya para habaib. Karena dia menjadi ketua umum yang melindungi para habaib yang di FPI ini. Ya inilah yang menjadi kejanggalan bagi kita semua. Ada apa dengan Buya Qurtubi ini? Kan kalau dia sudah masuk dalam grupnya orang-orang tersebut, seharusnya kan dia bisa menerima konsekuensi dari keputusan Robitoh dan Pak Harun bin Smith bahwa Wali Songo tidak memiliki keturunan laki-laki. Berarti kan terputus. Dia harus menyadari. Kalau dia sudah kondisi seperti itu, menyadari nasabnya itu terputus, seharusnya dia tidak ada masalah dengan Kiai Imaduddin. Ngapain ya? Ngapain terus kok dia bisa ngotot loh? Kiai Qurtubi bisa ngotot ingin berdekat dengan Kiai Imaduddin. Terus masalahnya apa? Betul. Kan begitu. Kecuali ada agenda besar di balik ini semua. Mestinya hanya begini, hanya sayangnya Buya Qurtubi ini
dia tidak mau terang-terangan. Ya, di belakangnya itu siapa? Kan seperti itu. Nah, dia tetap mengatasnamakan tidak terima nasabnya Wali Songo Sunan Gunung Jati yang bersambung kepada Musa Al-Khadim. Dia tetap menyambungkan ke Ba'alawi. Padahal dia sendiri ya secara statement Pak Robito itu harusnya dia menyadari bahwa dia itu bukan turunan Sunan Gunung Jati dan nasabnya terputus. Nah, tapi dia ingin ngajak berdebat seolah-olah dia tidak terima nasab leluhurnya itu dibelokkan ke Al-Khadim. Iya, betul. Ini kan terjadi suatu kejanggalan yang tidak masuk akal ya. Mestinya mungkin ya Kiai, lebih bagus dia mencari dalil untuk membuktikan bahwa bahwa Imam Ubaidillah itu tersambung dengan Rasulullah. Ya, itu sebagian ya. Sebagai bagian dari afiliasi kepentingannya para habaib lah. Ya, gitu. Itu karena FPI kan begitu. Ya. Jadi begini, kalau Kiai Qurtubi itu mau menantang debat Kiai Imaduddin, seharusnya dia itu menyanggah dulu dengan Robito Alawiyah dan Bahar Smith itu untuk apa? Masalah ketersambungan nasabnya Wali Songo sampai ke Kiai Qurtubi. Baru kalau Kiai Qurtubi ini dengan Robito itu sudah selesai dan Robito itu mengakui Kiai Qurtubi itu nasabnya bersambung sampai Sunan Gunung Jati, baru boleh dia tidak terima dengan keputusan Benda Kerep, bukan keputusan Kiai Imaduddin, keputusan Benda Kerep. Yang seharusnya pun dia protesnya ke Benda Kerep, bukan protes ke Kiai Imaduddin. Itu ya, maka di sini terjadi suatu kejanggalan. Maka saya katakan loh, Kiai Qurtubi kok seperti anak kecil loh, gak iso mikir. Ya. Bundet. Berani namun keluar gimana? Dia tidak punya kepentingan, nasab Sunan Gunung Jati mau bersambung ke Ubaidillah atau bersambung kepada Musa Al-Khadim, tidak ada kepentingan nih, karena dia ya secara konsekuensinya terputus nasabnya dengan Sunan Gunung Jati. Kalau mau ngajak debat Kiai Imaduddin, harusnya dia perbaiki dulu nasabnya agar benar-benar nasabnya itu tersambung dan diakui oleh Robito serta diakui oleh Bahar Smith. Nasabnya terputus lah, mau debat sama Kiai Imaduddin lah. Kiai Imaduddin melayani apa nih? Kiai Imaduddin itu mau melayani kalau benar-benar nasabnya tersambung. Nasabnya kan tidak tersambung, dilayani apanya itu? Betul. Kan ngoten. Ya. Nah, maka ini terjadi kejanggalan. Nah, terkait dengan itu sebagai sama Zuriah Wali Songo, Kiai, mungkin panjenengan punya masukan atau saran apa dengan sesama Zuriah Wali Songo yang lain, khususnya Zuriah Sunan Gunung Jati Banten, Kiai Imaduddin Sais. Menurut dengan ajakannya Qurtubi ini, kira-kira menurut Kiai sebaiknya gimana? Kalau menurut saya itu tidak usah dilayani lah. Gitu ya, orang tidak jelas itu tidak usah dilayani. Karena track record-nya kan kita tahu. Rupanya ini Kiai Qurtubi ini kan orang FPI. Bahkan dia dari pembesar FPI. Itu saja intinya. Ketua umumnya kan. Nah, jadi kalau menurut saya ini sudah keluar dari jalurnya saja. Ada agenda-agenda yang lain yang terselubung dari permasalahan nasab ini. Karena nasabnya tidak bersambung sampai Sunan Gunung Jati. Berarti kan objektivitasnya kita ragukan. Oh iya, sangat kita ragukan. Jelas. Karena ketua umum kita ragukan itu. FPI artinya kan dari statementnya itu di videonya itu kalau kita simak itu kan sudah vonis bahwa Kiai Mat CS sebagai orang-orang kelompok yang songong, maksudnya sampai gitu, sekasar itu, ngomong belokan nasab, artinya kan sudah menjustis, membuat kesimpulan. Nah, sementara kalau konteksnya diskusi ilmiah kan mestinya harus terbuka dulu, bukan mencari ini kan jadi lucu ya. Nah, jadi kan lucu loh. Yang membelokkan nasab itu siapa? Nah, itu kan gitu loh. Terus apa kepentingannya Kiai Imaduddin, Kiai Qurtubi seperti itu? Dia tidak tersambung nasabnya sampai Sunan Gunung Jati kok. Betul. Kalau dia nasabnya benar-benar tersambung sampai Sunan Gunung Jati, bolehlah dia tidak terima, kan? Mungkin dia tidak terima ini nasab kakek leluhur saya kok bisa dirubah-rubah gini. Mungkin boleh. Tapi kan nasabnya tidak bersambung. Orang kata Robito nasabnya terputus kok, kata Bahar Smith itu. Bahar Smith katakan ini dari Robito. Ya kan aneh, orang nasabnya terputus tidak ada kaitannya dengan Sunan Gunung Jati, lah kok tidak terima, kan aneh. Seharusnya tidak terima itu kan pihak-pihak yang memang ada hubungannya dengan Sunan Gunung Jati atau dengan yang lainnya, itu seperti itu. Iya. Kalau berbicara Sunan Gunung Jati, berarti kan berbicara Syekh Maulana Jumatil Kubro. Ya kan? Lah Syekh Maulana Jumatil Kubro ini bukan leluhurnya Sunan Gunung Jati saja. Lah Syekh Maulana Jumatil Kubro ini juga leluhurnya Sunan Ampel, Sunan Derajat. Lah seharusnya yang tidak terima itu Sunan Derajat.
ya, dari Tutulia Sunan Derajat. Tapi kita sebagai Tutulia Sunan Derajat menerima karena ini adalah hak, ya, hak penelusuran sejarah. Dari mana kita ketahui? Dari bapaknya Sunan Ampel sendiri yang bernama Syekh Ibrahim Asamar Kondi. Lah, maka kuncinya kan di sini. Syekh Ibrahim Asamar Kondi atau Asmoro Kondi. Lah, kuncinya itu di Samarkandinya ini. Nah, maka dari Samarkand inilah nanti akan dicari kajian-kajian tentang sejarahnya Syekh Ibrahim. Itu seperti itu. Nah, yang tidak terima orang tidak punya kaitannya kok terima, itu saja kuncinya di sini. Ya, kalau mau jujur kan sebenarnya kalau Kiai Qurtubi menuduh Kiai Ahmad CS termasuk panjangan membelokkan sejarah, kan apakah bukan sebaliknya kan gitu? Apakah bukan sebaliknya membelokkan sejarah Rasulullah, zuriat Rasulullah yang ternyata di manuskripnya Kiai Ahmad yang ditemukan pada abad kelima tidak ada Pahlawi. Berarti kan membelokkan sejarah ini. Ya. Apakah bukan ibarat maling teriak maling kan? Ibarat ini ya. Kiai Qurtubi itu kan dia tidak paham, cuman sok paham, kadang-kadang seperti itu, tidak paham tapi dia sok paham itu. Intinya Kiai Qurtubi itu seperti anak kecil lah. Yang namanya membelokkan sejarah itu kan kalau ada data yang data itu sudah paten dan itu dirubah, itu membelokkan sejarah. Oh, datanya tidak ada kok membelokkan sejarah. Justru yang membelokkan sejarah itu ketika mereka tidak bisa membuktikan sejarah tapi mereka buat sejarah tersendiri. Itu seperti itu. Nah, ya. Mestinya kan itu tuduhan buat mereka sendiri kan. Faktanya sampai hari ini mereka belum bisa membuktikan. Nah, ketika Kiai Qurtubi mengatakan Kiai Ahmad CS itu songong, itu kan kebodohan tersendiri ya, kejahilan tersendiri yang memutuskan keputusan ketidaktersambungan nasab Sunan Gunung Jati ke Ba'alawi, ke Ubaidillah itu adalah hasil mufakat keputusan dari perdebatan yang ada di Cirebon. Seperti itu. Seharusnya protesnya jangan sama ke Kiai Matutin. Seperti itu. Lah kok protes sama Kiai Matutin, marah-marah seperti sama Kiai Matutin. Nah, ini kan kesongongan Kiai Qurtubi gitu. Ya. Malah justru Kiai Qurtubi itu yang songong saya rasanya. Ya bukan, dia tidak tahu masalahnya. Kentang Kipule gak ngerti Kiai Qurtubi. Ya mungkin karena merasa sebagai ketua FPI mungkin. Ditagih perannya mungkin sama bosnya. Ya seharusnya kan kalau dia sudah pengalaman menjadi ketua kan harusnya berbicara itu sesuai dengan alur ceritanya. Tidak boleh sembarangan kan seperti itu. Jadi ini kan nampak bodohnya. Ya ini kalau orang-orang bodoh seperti dijadikan ketua ya kok yang tadi ini. Oke, Kiai Bakshi terakhir. Iya. Terakhir terkait dengan para habaib. Dalam kurung Robitul Halal yang sampai hari ini belum bisa membuktikan ini nasabnya nyambung ke Rasulullah, baik secara kitab nasab maupun tes DNA. Menurut Kiai, kira-kira ini mengapa sampai hari ini para habaib Robitul Alawiyah belum bisa menjawab? Apakah memang belum menemukan atau ada maksud lain? Ya sebenarnya begini, kalau kita telaah atau tidak kembali itu banyak agenda-agenda terselubung. Tapi yang jelas ya sampai saat ini memang mereka tidak memiliki data aslinya itu. Tidak memiliki data yang konkret untuk bisa sebagai argumen membantah Kiai Matutin. Masih tidak memiliki data. Cuman masalah seperti ini, masalahnya itu ya. Selama ini Robitul Halal itu kan mengklaim, mereka mengklaim bahwa mereka adalah lembaga nasab yang paling soheh. Itu permasalahannya. Klaim mereka. Ngaku. Nah, ketika ada suatu permasalahan seperti ini, seperti Kiai Matutin mengkaji, meneliti nasabnya para habaib, ya bahwa ada keterputusan riwayat, keterputusan sejarah, keterputusan sanad Ubaidillah yang berkaitan dengan Imam Ahmad. Nah, ini mereka Robitul Alawiyah ini tidak bisa menjawab kajian ilmiahnya Kiai Matutin. Justru mereka ketika mengeluarkan data itu data-data yang bukan data primer, itu data-data yang abad kesekian, yang berbeda jauh dengan pokok permasalahan yaitu Ubaidillah putra Imam Ahmad. Itu seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa ternyata selama ini mereka yang mengaku lembaga nasab paling sahih hanya pengklaiman saja, ya.
Nah, nyatanya apa? Nyatanya mereka tidak memiliki data, tidak memiliki sumber-sumber data dalil yang mereka gunakan untuk menjawab Kiai Maduddin, dan ini menunjukkan berarti lembaga nasab Robito Alawiyah ini ada apa? Kedustaan dan pembohongan publik. Saya kira apapun yang menjadi hasil pembicaraan mereka berdua, ini sesuatu yang sangat baik sebagai salah satu bentuk edukasi bagi umat, terutama bagi kalangan NU yang selama ini menjadi korban dari perbudakan yang dilakukan oleh kelompok Lawi secara tidak langsung. Oleh karena itu, bangunan-bangunan informasi terkait soal bagaimana mengkanter narasi-narasi penyesatan yang dilakukan oleh kelompok Lawi memang harus kita up secara terus-menerus untuk menjaga keselamatan bangsa dan negara. Karena kalau terjadi kekacauan dalam konteks agama, maka itu bisa berpengaruh luas dalam konteks bernegara. Oleh karena itu kewajiban kita semua, terutama Nahdien di akar rumput, harus diproteksi baik-baik dengan informasi-informasi yang produktif, setidaknya menjadi perimbang bagi doktrin-doktrin yang selama ini dilakukan oleh para oknum-oknum habaib, terutama mereka yang selama ini memang menaruh kebencian terhadap ulama-ulama NU, ulama-ulama lokal atau ulama-ulama pribumi, demi untuk mengukuhkan dirinya sebagai satu-satunya suriat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus didengar. Tapi pada prinsipnya mereka sampai hari ini tidak mampu membuktikan dirinya bahwa mereka adalah suriat Rasulullah berdasarkan hasil penelitian Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Saya kira itu yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.